Kak Vero! Kak Vero! Ada apa, Koyos? Bangun! Hari ini hari Minggu loh. Kak Vero lupa. Oh iya, hari ini hari Minggu ya? Iya. Kalau hari Minggu, inget nggak biasanya kita ngapain? Biasanya kita ibadah. Betul. Nah, adik-adik, teman-teman yang di rumah, semuanya udah bangun belum? Ayo coba semuanya. Yang sudah bangun, bangkit berdiri ya di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kayo sambut dulu ya. Tara, teman anak raja. Shalom teman-teman. Teman-teman siap untuk memuji Tuhan? Siap. Kak Vero siap memuji Tuhan? Siap. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Sama-sama nyanyi ya. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Wow, adik-adik tadi memuji Tuhannya semangat banget ya Kak Vero. Yuk sekarang kita mau siapkan hati kita karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita naikkan pujian ini. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu.
kasih untuk semuanya. Hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang berkati ya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tara, teman anak raja. Shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semua sehat ya? Hari ini kakak mau bercerita tentang kakak adik yang bernama Wilbur Wright and Orville Wright yang saat masih kecil mendapat hadiah dari ayahnya yang seorang pendeta. Hadiahnya berupa mainan gasing seperti helikopter yang terbuat dari bambu dan karet gelang untuk memutar balingnya. Wright bersaudara ini sangat kagum dengan mainan itu yang bisa terbang di langit-langit rumah. Mereka memainkannya sampai rusak. Lalu mereka membuat sendiri mainan tersebut dan menjadi awal ketertarikan mereka terhadap mesin yang bisa terbang. Wilbur dan Orville mempunyai mimpi untuk membuat pesawat terbang. Mereka pun belajar dengan banyak, membaca buku-buku, juga memperhatikan sayap burung yang bisa terbang dengan memanfaatkan keseimbangan udara. Lalu mereka mencoba membuat dan menciptakan layang-layang. Dengan semangat mereka membuat pesawat terbang layang yang diuji sebanyak 1000 kali. Kemudian mereka mulai membuat sejumlah mesin yang mereka harapkan bisa mewujudkan impian mereka menerbangkan pesawat. Setelah melakukan percobaan panjang, akhirnya pada tahun 1903, yaitu 118 tahun lalu di Kitty Hawk, Carolina, Amerika, untuk pertama kalinya Wright bersaudara berhasil menerbangkan sebuah pesawat terbang yang bisa dikendalikan oleh Orville sebagai pilotnya. Dengan jarak terbang sekitar 6,5 km dengan ketinggian 37 meter selama 12 detik. Wright bersaudara berhasil meraih mimpinya dan menjadi terkenang. Sebagai penemu pesawat terbang pertama di dunia yang berhasil terbang, ini penemuan besar untuk dikembangkan lebih lanjut lagi. Sehingga waktu terbang pesawat bisa semakin lama dan semakin tinggi. Wright bersaudara berhasil meraih mimpinya dan menjadi terkenal sebagai penemu pesawat terbang pertama di dunia yang berhasil terbang. Ini penemuan besar untuk dikembangkan lebih lanjut lagi, sehingga waktu terbang pesawat bisa semakin lama dan semakin tinggi. Wilbur dan Orville terus mengembangkan pesawatnya dan bergantian melakukan percobaan terbang. Mereka bergantian karena ayahnya melarang mereka terbang berdua karena berbahaya, bisa terjadi kecelakaan dan jangan sampai kehilangan dua anaknya yang telah berhasil dan tentu sangat membanggakan ayahnya. Wow, hebat ya! Dengan ketekunan dan kerja keras, akhirnya Wright bersaudara berhasil meraih mimpinya dan hasilnya bisa dinikmati oleh dunia saat ini. Dengan mudah, cepat, dan nyaman kita bisa pergi dengan pesawat terbang. Nah, apakah adik-adik punya mimpi? Adik-adik harus punya mimpi atau cita-cita atau visi agar hidup kalian terarah dan semangat karena punya tujuan. Bermimpilah yang besar. Tulis di kertas agar kita ingat terus. Mungkin ada yang bercita-cita jadi dokter, pengusaha, pilot, astronot, ilmuwan, menteri, bahkan presiden. Oh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi kalian juga harus berusaha ya. Kejarlah mimpimu dengan rajin belajar, berusaha dengan tekun, dan lakukan hal-hal yang menuju mimpimu. Jika ada kegagalan-kegagalan, jangan menyerah atau putus asa. Terus berusaha, karena dari kegagalan kita bisa belajar untuk memperbaikinya. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Singkirkan pikiran negatif, terus fokus pada tujuan yang ingin kita capai.
Dan yang penting minta pertolongan Tuhan, karena Tuhan Yesus yang pegang semua kendali. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yusuf berumur 17 tahun. Dia ikut mengembalakan kambing domba bersama dengan kakak-kakaknya. Jika kakaknya melakukan kesalahan, Yusuf melaporkan kepada ayahnya. Yusuf adalah anak yang paling disayang ayahnya. Maka dibuatlah jubah sangat indah untuk Yusuf. Hal-hal inilah yang membuat kakak-kakak Yusuf ini iri hati dan membenci Yusuf. Suatu hari, Yusuf bermimpi dan bercerita kepada kakak-kakaknya. Aku bermimpi sedang di ladang mengikat berkas gandum, berkas atau katan gandumku bangkit tegak berdiri. Lalu berkas gandum kakak-kakak sujud menyembah kepada berkas gandumku. Kakak-kakak Yusuf kesal dan berkata, "Kamu mau jadi raja dan berkuasa atas kami?" Maka semakin bencilah kakak-kakak Yusuf kepada Yusuf si tukang mimpi. Kemudian Yusuf bermimpi lagi dan cerita kepada keluarganya. Aku bermimpi lagi, terlihat ada matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Lalu ayahnya menegur Yusuf, "Mimpi apa itu? Masakan aku, ibu, dan saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu?" Tetapi dengan diam-diam, ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Adik-adik, mimpi Yusuf itu dari Tuhan. Tetapi tidak seharusnya Yusuf dengan sombong menceritakan mimpinya. Akibatnya, saat Yusuf mendatangi kakak-kakaknya yang sedang mengembalakan domba di padang, kakak-kakaknya merebut jubah Yusuf. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur dan dijual sebagai budak dan dibawa ke Mesir, jauh dari keluarganya. Tetapi Yusuf tidak pernah melupakan mimpinya. Walau sekarang dia bekerja sebagai budak, dia bekerja dengan rajin dan sebaik-baiknya. Sehingga Yusuf diangkat jadi kepercayaan Potifar, majikannya. Tetapi karena difitnah oleh istri Potifar, Yusuf dimasukkan ke penjara. Sampai suatu kali dengan hikmat Tuhan, Yusuf bisa mengartikan mimpi Raja Firaun. Sehingga Yusuf diangkat jadi penguasa atas seluruh Mesir dan menimbun banyak makanan. Maka saat kekeringan dan kelaparan tiba, datanglah kakak-kakak Yusuf sujud menyembah untuk membeli gandum. Wow, setelah 22 tahun, mimpi yang diberikan Tuhan kepada Yusuf menjadi kenyataan. Kakak-kakaknya menyembah Yusuf. Mereka tidak tahu bahwa Yusuf adalah adiknya yang dulu mereka jual. Tetapi Yusuf tidak dendam atau membalas kejahatan kakak-kakaknya. Yusuf mengampuni, memberi gandum, menjemput ayahnya, dan memelihara seluruh keluarganya. Adik-adik, 22 tahun mimpi Yusuf baru menjadi kenyataan. Mengapa begitu lama? Karena karakter Yusuf belum siap. Dahulu Yusuf sombong, jadi anak kesayangan ayahnya, dan dengan angkuh menceritakan mimpinya. Sehingga Tuhan perlu memproses Yusuf dengan mengalami 13 tahun kesengsaraan yang membuat Yusuf menyadari dia bisa hidup dan diangkat oleh Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan, sehingga hati Yusuf menjadi penuh pengampunan dan jadi rendah hati. Adik-adik, kita belajar dari Yusuf yang hidup benar, tidak mau melakukan dosa walau dia harus masuk penjara. Kebencian dibalas dengan kebaikan. Yusuf juga dengan rajin dan tekun melakukan yang terbaik yang bisa dia kerjakan untuk mengejar mimpinya yang besar. Dan Yusuf selalu beriman bahwa hidupnya ada dalam anugerah dan rencana Tuhan. Adik-adik, Tuhan juga mempunyai mimpi, rencana, tujuan yang besar untuk hidupmu. Hiduplah dalam mimpi Tuhan. Temukan potensi atau kemampuan, karunia, talenta yang Tuhan sudah taruh di hidupmu sejak kamu lahir, yang membuat kamu termotivasi, senang,
atau semangat melakukannya dengan hasil yang semakin baik. Selain itu, terima arahan dari orang tua, keluarga, guru untuk menentukan dan mencapai cita-citamu. Ayo adik-adik, bersama Tuhan kejar mimpi dan cita-cita, visi yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Ayo sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk talenta dan potensi yang Tuhan berikan. Taruhlah mimpimu dalam hati saya dan pimpin saya untuk rajin, tekun berusaha mencapai mimpi itu. Supaya tujuan dan rencanamu dalam hidup saya digenapi. Haleluya. Amin. Mari membuat aktivitas. Adik-adik, dari cerita tadi, Wright Brother telah menemukan pesawat. Nah, sekarang kita akan membuat pesawat yang sangat sederhana seperti ini. Bahan dan alat yang diperlukan adalah kertas warna apa saja boleh, ukurannya 14 cm, lebarnya 3,5 cm, kemudian ada kertas kecil 2,5 cm kali 7 cm, ada 2 ya. Kemudian ada sedotan kurang lebih sepanjang 15 cm. Kemudian ada double tip atau boleh lem uhu atau yang lainnya. Kemudian gunting. Kertas yang besar dilipat jadi 2. Kemudian kalian garis ya. Garis seperti ini, jangan sampai ke ujung. Kita gunting. Jangan sampai ke ujungnya disisakan sedikit ya. Seperti ini. Nah, terus kalian kasih double tip. Kakak udah kasih double tip. Begitu juga yang kecil dibagi 2 juga. Kemudian digunting juga sampai ujung, tapi disisakan jangan sampai ujungnya ya. Nah, seperti ini, ujungnya seperti ini ya, masih ada sisa kotaknya. Nah, kemudian yang kecil ini kita gulung sekecil mungkin. Digulung sekecil mungkin sampai habis. Nanti jadinya seperti ini. Sekarang kita ambil sedotan, ekor pesawatnya sudah dikasih double tip, kita tempel di ujung belakang sini. Kemudian yang besar kita taruh di sini. Harus sama ya adik-adik ya, jangan berbeda. Kita tekuk dikit. Nah, sekarang tadi kertas yang sudah digulung kita masukkan ke depan sini ya. Supaya apa? Supaya agak berat. Jadi nanti kalau dicoba diterbangkan masih bisa bergerak. Seperti ini, udah jadi. Mungkin terlalu panjang, kakak gunting dikit. Aduh. Selesai. Kalian boleh terbangkan di luar rumah ya. Sekian ibadah online hari ini, dan jangan lupa baca renungannya dan ajak teman-teman untuk ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Tada!